Jadi ini hari kedua saya. Jadi hari kedua saya pindah ke hotel yang namanya First Lux Hotel. Jadi kan hari pertama saya cari yang di dekat Glodok, tapi hari kedua saya agak ke tengah kota di Jalan Tamrin, dan ini penampakan lobbynya. Jadi dia konsepnya Japanese konsep, dan ini penampakan kamar yang ada di First Lux Hotel. Tapi sebelum saya review First Lux Hotel, saya mau kasih conclusion saya atas Max One Hotel. Jadi let's check it out di Max One Hotel dulu. So, good morning. Today I'm gonna have my conclusion about this hotel. Sorry if a little bit messy because sudah saya pakai seharian ini. Sebenarnya ini nggak pagi sih, siang. Tadi saya pagi ke Glodok, jadi pulang dari Glodok baru bikin review. It's totally worth it buat lokasinya. Dari Glodok tuh sangat-sangat deket. Kalau kalian mau ke Glodok, pengen lihat-lihat pecinan dan kuliner, itu I love it so much. The hotel is quite small, a little bit dirty di beberapa bagian, tapi ada beberapa yang menurut saya itu lumayan efektif. Ini gantungan baju di tembok di depan kamar mandi, lumayan efektif. Ini ada ruangan kecil, space ini dimanfaatkan mereka buat naruh gantungan baju, meja kerja, tempat barang, dan juga apa ya, udah itu. TV yang ditaruh di atas ini juga lumayan efektif, jadi ruangan ini tidak terlihat sempit. Terus meja ini juga sangat-sangat efektif. Unfortunately saya tanya ada piring sama sendok, mereka nggak punya karena restoran mereka pun memang udah tutup dari 3 tahun lalu katanya. Ini bisa digeser. Masuk ini. Yang saya suka AC-nya tuh mereka nggak mati sekalipun kartunya dicabut, jadi beda itunya sambungan listriknya. Jadi saya keluar Gang Glodok, begitu saya balik saya kaget AC-nya masih hidup gitu. Itu satu hal yang saya suka. Unfortunately pemandangannya dapat jendela yang kecil karena kemarin kamarnya habis. Ini pemandangannya di luar. Itu aja. For the room sih harga 180 itu affordable ya, wajar kalau hotel 180.000 jadi hotel budget gitu. Tapi poin yang bener-bener plus itu ya lokasinya di dekat Glodok, di depan gangnya tuh ada langsung kita bisa naik Transjakarta, mau naik kalau turun di Tanjung Priok naik KRL juga dekat sama stasiun kota. Jadi lokasinya tuh bener-bener luar biasa enak gitu. Ini kalau turun kita jalan ke Glodok bisa lewat sini ke sana. Ini bisa dibuka, tapi panas ya, jadi nggak perlu dibuka. Itu aja. Thank you for watching, and see you on the next video, and God bless you. And then sebelum saya check out, paginya saya jalan-jalan di Glodok. Jadi saya cari kuliner. Yang pertama yang saya datengin di jam setengah 6 pagi itu bakmi loncat Elda. Tempatnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat kuno, dan itu yang saya suka. Makanan-makanan legendaris yang resepnya turun temurun dan masih sama rasanya dari puluhan tahun lalu. Saya pesen mie komplit atau apa gitu. Intinya nih lengkap banget, ada char-siu-nya, ada ayam rebusnya, ada babi cacah, ada suikiao udang babi, ada bakso goreng. Dari komponen-komponennya masing-masing enak. Char-siu-nya juga terasa khas dari bumbu angkanya yang fermentasi beras. Terus babi cacahnya juga enak, ada ayam rebus, ada babi bakso goreng yang sangat crispy. Suikiao-nya juga rasa udangnya terasa. Cuman secara keseluruhan kalau menurut saya sih manisnya lebih dominan. Mungkin better kalau misalnya kuah kaldunya bisa lebih asin sedikit biar balancing, tapi overall it is really good. Saya suka sekali dengan hidangan-hidangan seperti ini, dan kelebihannya itu ada di bakminya sendiri teksturnya kenyal dan begitu minyak di mie-nya juga sangat enak. Jadi tapi dia nggak chewy, itu yang terbaik. Tekstur yang bener tuh dia nggak chewy. Terus saya juga jalan-jalan di Glodok dan saya mampir di toko cemilan. Saya beli bakcang dan kecang. Bakcang itu isinya babi, sedangkan kecang itu nggak ada isinya dan dimakan dengan gula merah.
Terus saya juga pergi cari manisan. Saya suka banget dengan manisan Chinese, dan ini tokonya baik banget ngkohnya, tokonya yang jaga, dia boleh ngincipin gitu, masing-masing dicicipin pun boleh gitu. Dan saya beli beberapa manisan plum dan permen jelly, cuman sayangnya nggak saya foto. Terus saya pergi ke tea house, Pancoran Tea House, tempat yang sangat legendaris. Di sini nuansanya masih benar-benar autentik seperti zaman dulu ketika baru dibangun. Sekarang dulu kantor pos, sekarang dibangun jadi rumah makan. Itu ada majalahnya yang cerita sejarahnya, sekaligus ada daftar menunya di sana. Nah, ini menu yang saya makan di sini ada hakau, egg tart, dan lumpia udang. Untuk egg tartnya sebenarnya enak, tapi dia teksturnya itu kurang tebel sih, which is dia kulit pastry-nya cukup tebal, tapi beruntungnya si kulit pastry ini dia renyah gitu kulitnya, jadi bisa dinikmati. Cuman ya mungkin better kalau custardnya lebih banyak lagi dan lebih manis lagi. And then hakaunya, I love the hakau, tekstur udangnya begitu fresh dengan kulit dari tepung tiangmen yang tepung tangmian atau apa saya lupa, tapi kulitnya tuh tipis membaluri udangnya. Dan yang terpenting dari hakau itu adalah udangnya yang fresh, dan mereka dapat itu. Lumpianya itu dari sayuran dan daging ayam atau udang yang dibalur dengan kulit tahu, and ya kulit tahunya sangat crispy. I love the lumpia, tapi sebenarnya mereka aroma sayurannya sedikit terlalu kuat. Dan selain itu saya juga pesan klepon, itu minumannya jus yang dari strawberry, leci, dan satu buah lagi melon kalau nggak salah. Minumannya sangat sederhana tapi it tastes really good. Saya nggak pesen teh waktu itu karena harinya panas dan lagi pengen minum es, dan saya pesen itu, saya lupa namanya apa, cuman kalau nggak salah campurannya itu. And then this one is the klepon. I have to be honest, I don't really like the klepon karena kulitnya terlalu tebal menurut saya. Dan jujur gulanya ada yang burn karena agak pahit, tapi ya oke. Overall it's a good place yang harus dicoba, dengan menu-menu dimsum yang lengkap, tempatnya yang masih otentik, pelayanan yang luar biasa baik, dan masakannya yang rata-rata enak. Tempat ini worth it buat kalian coba. And then ini setelah check out, saya cari namanya tuh kue mipan. Itu saya tuh bolak-balik ke Glodok mungkin sampai 5 kali. Jadi malamnya datang nggak ketemu, terus pagi datang waktu di bakmi loncat indah nggak ketemu lagi, siangnya datang nggak ketemu lagi. Akhirnya setelah check in saya ke sana, and I'm so happy saya bisa ketemu karena kue ini bener-bener unik. Jadi ini kue tuh kayak dari tepung hong kue, tapi dia dimakan dengan gula merah yang wangi dan bawang goreng. Bawang gorengnya ini crispy dan gak pahit. Itu yang bikin hidangan ini enak dan unik gitu, karena bawangnya tuh yang jadi poin utamanya. Pokoknya bawangnya jangan burn gitu. Dan ini adalah siomay lim. Sebenarnya malam harinya saya udah datang ke siomay lim yang ada di petak 6, cuman waktu itu waktu saya di petak 6 tuh kulit babinya habis. Petak 6 di Chandra, kulit babinya habis. Jadi pagi-pagi itu waktu saya cari kue mipan, malah ketemu nih siomay lim yang dipakai sepeda gitu. Dan I'm so happy ada kulit babi di sana. Karena pengen coba gitu, penasaran gimana sih kalau kulit babi itu direbus gitu. Dan ini penampakan kulit babinya. It tastes like what it is, seperti rasa kulit pada umumnya, to be honest. Tapi saya suka sambal kacangnya. Rasanya, rasa kecapnya tuh lumayan strong, rasa kacangnya juga kerasa, and tekstur dari siomaynya ini meaty banget. Jadi daging babinya tuh bener-bener terasa dan gak amis sama sekali ya. Dengan siomay dengan kulit babi, kentang, terus dicampur dengan sambal kacangnya tuh match banget. I really love this siomay gitu. And then setelah itu saya jalan kaki. Saya kan bukan jalan kaki ya,
dari Glodok ke Tamrin saya naik Transjakarta. Lalu setelah sampai Transjakarta saya jalan kaki dari halte Transjakarta ke First Lux Hotel yang ada di Tamrin, karena lumayan deket, 700 meter mungkin, 700 pak 500 meter, saya nggak begitu ingat. Dan saya suka sekali ngeliat jalan-jalan raya begini, ngeliat gedung-gedung tinggi, karena bagi saya ketika kita pengen kenal dengan satu kota, ketika kita pengen bener-bener enjoy dengan satu kota, ya jalan kaki dan lihatlah suasana kotanya gitu. Dan ini lobbynya, terus saya makan semuanya di hotel gitu, karena saya bungkus. Ini penampakannya, dan itu kulit babinya yang ada di tengah-tengah itu. So let's make a review of the hotel. Jadi ini review hotelnya, and let's check it out. Ini dia First Lux Hotel yang ada di Jalan Tamrin. I'm gonna make a hotel review di First Lux Hotel yang ada di mana ya ini ya? Di Tamrin kalau nggak salah. It's not big, nggak gede ruangannya, tapi I love it. It's so aesthetic dengan sentuhan-sentuhan warna krem ya, bener ya ini ya. Ya coklat muda atau apa, saya nggak begitu gitu. Di atas ini sebenarnya ada buku, tapi bukan buku asli, buku palsu ya, cuma mainan. Ini bentuk kamarnya. Ini lampu tidurnya keren banget, tipis begini dari kaca. Ini remote AC, remote TV. Ini kasurnya saya salah pesen, harusnya yang double bed, tapi ini bisa digeser jadi nggak masalah. Ini bantalnya bentuknya huruf V. Sebenarnya pengen di lantai atas, tapi sayangnya pada check out yang lantai atas, jadi cuman dapat lantai 5, tapi ya lumayan bisa lihat gedung-gedung tinggi dan jendelanya lumayan lebar. Dan ini TV-nya digantung di atas. Ini snack di sini, sayangnya nih nggak gratis. Harus bayar. Ini ada tisu, tempat sampahnya lumayan bagus di dalam. And then ayo kita cek kamar mandinya. Hopefully kamar mandinya bagus. Ini apa ini? Cangkirnya lucu. Ada sendoknya, amenities ya seperti biasa, tapi nggak ada brown sugar dan nggak ada creamer, mungkin karena ini udah gula aren. Ada kettle, gantungannya lumayan banyak, ada 4. Ada extra pillow, extra bantal di sini, pasti saya pakai. This is the bathroom. It's quite small, but that is good. Ini ada hair dryer, and then ini wastafel, toiletnya kotak. Apa ini? Oh, sikat gigi. Ini ada tisu dan ada tempat sampah satu lagi. Ini ada handuk 2. Lumayan lembut dibanding di hotel yang berbanding. Ini pintunya cuma satu, unik, jadi kalau tutup sini yang situ kebuka, ditutup gini. Ada 2 shower, satu yang portable dan satu yang sentral sini. Ya, unfortunately satu hal yang negatif di sini, ada bekas sampai nggak kebuang, kurang kebersihannya, mungkin nggak kelihatan di sekarang di sini. Ini sampo, ini sabun. Oh, masih setengah, cukup lah. Sebenarnya it's a Japanese concept, jadi makanya minimalis. But I don't think that it has Japanese vibes. I don't feel it. I feel cuma sedikit Japanese concept, not really strong. Mungkin kalau yang tipe kamar di atasnya lebih kelihatan tuh Japanese konsepnya. Kalau di tipe yang paling bawah ini kurang terlihat ya. Tapi lantainya bagus. I love this color.
Itu aja. Saya dapat di harga 319 kalau nggak salah ya, 319. Ini jamnya juga bagus nih. Well, apalagi ya untuk menu, lobby dan sebagainya. Mungkin lobbynya kurang luas karena rame, jadi lobbynya terlihat sempit. Sayangnya nggak bisa lihat banyak hal di sini karena cuma sehari dan nanti saya ada acara, jadi nggak bisa banyak menunjukkan kayak gimana ruang makannya, restorannya dan sebagainya. Jadi cuman bisa menunjukkan kamarnya, tapi sepertinya bagus-bagus sepertinya keren juga sih ruangan-ruangan lainnya, cuman nggak bisa bikin video tentang itu. Ya itu aja. Thank you for watching and see you on the next video, and God bless you. And then malam harinya saya ke Plaza Indonesia buat ketemu dengan dua ya sahabat saya. Ya bisa dibilang mereka udah kayak keluarga gitu, orang yang sangat saya kasih. Kita pergi ketemuan di Osteria Gia atau Gia ya bacanya, ya itulah. Jadi saya jalan kaki karena malam hari itu agak gerimis, jadi cari Gojek, Grab, Maxim itu susah banget gitu. Dan tak rasa enak juga, pengen banget gitu jalan kaki, lihat gedung tinggi gitu, lihat pemandangan. It's a comfort for me buat jalan kaki menuju Osteria Gia. Dan ini dia penampakan di depannya. Di Osteria Gia ini saya pesan banyak makanan, kami bertiga pesan banyak, tapi yang saya makan tuh ini adalah crab ravioli. Saya juga pesan momas meatball, and then ada quattro formaggi itu pizza, and then ini adalah crabs ravioli. Tapi yang ini adalah momas meatball. Ini sangat berkesan, bisa dibilang that is the best food yang saya makan di Jakarta ini. Terus siomay-nya juga berkesan, ini juga berkesan. Ini nih meaty banget, meatballnya tuh bener-bener kerasa kalau daging berkualitas. Nah, saya yang bikin takjub itu tomato puree-nya gitu. Jadi saus tomatnya tuh bener-bener pure dari tomat, dan rasa tomatnya itu bener-bener nonjol banget. Terus di atasnya tuh juga ada taburan dari jamur apa sih yang mahal itu ya, truffle, dari truffle mushroom. Rasa truffle-nya juga lumayan strong. Dan sebelah kanannya tuh quattro formaggi itu pizza. Nah sayangnya nggak ke foto, saya nggak tahu nih, saya cari di HP kok fotonya nggak ada gitu. Jadi pizza ini juga rasa truffle-nya tuh juga kuat banget. Quattro formaggi itu susah juga ya bacanya. Quattro formaggi, ya itulah, itu pizzanya itu dari 4 jenis keju. Dan yang saya kerasa banget di sini itu truffle-nya, bener-bener emang ada taburan truffle-nya gitu. Cuman that is my first time buat makan truffle, dan ternyata rasanya tuh strong banget gitu, dominan banget rasa truffle-nya gitu ya. It is really good, one of the best pizza I've ever eaten. Salah satu pizza terbaik yang saya makan ya. Cuman sekali lagi sayangnya saya cari fotonya nggak ketemu. Dan setelah itu saya juga pesen beberapa dessert. Ini kalau nggak salah ini tiramisu gitu. Di sini itu jadi di atasnya tuh ada salted caramel, dan di dalamnya itu semacam custard gitu. Kalau sebagai orang awam menjelaskannya tuh kayak custard gitu, cuma saya nggak ngerti itu cream cheese atau custard. Tapi intinya ini salah satu dessert yang paling enak yang pernah saya makan gitu, karena salted caramel di atasnya, terus taburan lotus biscuit dengan custard itu kalau dimakan bareng itu bener-bener luar biasa gitu. Dari manisnya juga dia di balance dengan salted caramelnya, terus rasa karamel dari lotusnya sendiri juga bener. Karena saya ini juga suka banget gitu sama lotus biscoff gitu ya. Jadi ya ini salah satu menu yang
sangat berkesan dalam perjalanan saya. Selain itu saya juga pesen vanilla panna cotta, tapi sayangnya again itu nggak terfoto gitu. Saya lupa ngefoto kalau yang vanilla panna cotta. Tapi intinya vanilla panna cottanya juga enak gitu, dan dua sahabat saya itu lebih suka yang vanilla panna cotta, tapi saya sendiri malah personally my preference lebih suka yang tiramisu ini, karena ya emang saya dari dulu suka sama Lotus Biscoff gitu. Terus besoknya saya pulang naik bus Damri, jadi dari Jakarta ke Solo perjalanan pulang saya naik bus ini gitu. Well, yang luar biasa, bisnya sangat on time, datang berangkat sesuai dengan jamnya gitu. Dan itu semua perjalanan saya selama 3 hari di Jakarta, dari kulinernya, dari hotelnya. Jadi akhir kata, thank you for watching, buat udah ngeliat semua perjalanan saya, and see you on the next video, and God bless you.